Assalamualaikum Ustaz Said. Semoga Allah mudahkan pembangunan masjid Imam Mukbil dan memudahkan segala urusan dakwah Ustaz di dalam saya. Amin. Soal yang kedua, apa hukumnya memanjangkan dan menendangkan dan memantunkan qunut witir sampai panjang mendekati 20 sampai 15 menit? Apakah itu dari sunnah? Barakallahu fiik ya Ustaz Said. Amin wa fika barakallah. Di bulan Ramadan ini banyak berdoa karena kalian berpuasa dan telah datang hadis dari dua sahabat, dari Anas dan dari Abi Hurairah. Salasah la turad da'watuhum. Apa diantaranya? As-shaim hatta yuftir. Doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Maka hadis ini hadis yang sahih dari dua jalan. Maka perbanyaklah berdoa barakallahu fikum. Dan terbiasa lisan kalian dengan mendoakan sahabat-sahabat, teman kalian, apalagi dari duat ahli sunnah. Maka terbiasa untuk barakallahu fiik, barakallahu lak, jazakallahu khair. Itu perkara-perkara yang mudah di lisan, tetapi banyak bermanfaat, terutama mendoakan saudaranya. Dan bisa jadi doa yang terlantun dan dengan mudahnya itu justru memberikan hidayah kepada anak-anak kita, saudara-saudara kita yang kita doakan. Kepada penanya kita katakan barakallahu fiik, maka begitupun penanya memberikan doa-doa, semoga Allah mudahkan dakwah, semoga Allah mudahkan masjid, kita aminkan, itu pun bisa menjadi sebab dimudahkannya perkara kita dan masjid kita dan sebagainya. Maka basahkan lisan kalian dengan doa-doa terutama di bulan Ramadan ini barakallahu fikum. Maka untuk permasalahan pertanyaan yang kedua, yang mana intinya menanyakan tentang bagaimana dari beberapa imam, yang mana terutama setelah masuk 10 terakhir dari Ramadan, dan ini kami dapati di negeri Arab, di Yaman, dan juga di Saudiyah, bahkan di Masjid Al-Haramain, maka mereka membaca doa yang panjang dan lama. Dan sahih seperti disebutkan oleh penanya, di antaranya sampai 15 menit, 20 menit. Padahal orang butuh kepada istirahat. Setelah panjang sholat, ada yang madhab 11 rakaah, ada yang 23 rakaah, kemudian mendapatkan witir. Senang di saat dibaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, alhamdulillah, witir selesai. Tidak. Setelah itu ruku, kemudian bangun, sami Allahu liman hamidah, baca doa. Disebutkan hadis hasan juga, Allahumma hadina fiman hadait. Kemudian setelah itu Allahumma, 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 panjang dan lama. Maka orang-orang yang hadir, ya Allah, tadi sudah syukur witir, Qul huwallahu ahad, ternyata di atas dari witir yang baca Qul huwallahu ahad yang 1 rakaat terakhir, yang tadinya dipikirnya hanya 2 menit dia sholat, panjang jadi 15 sampai 20 menit, bahkan dia berdiri setelah sami Allahu liman hamidah, menunggu sampai imam ini berkeringat berdoa sampai melantunkan seperti syair, doanya itu didendangkan, Allahumma, 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 seperti itu. Kemudian ada sajak, dibuatkan seperti pantun. Akhirnya il, akhirnya un, akhirnya af, seperti itu. Maka ini adalah perkara yang benar ataupun tidak. Maka ketahuilah ya ibadallah, disebutkan oleh para ulama terdahulu dan ulama di zaman sekarang, seperti Al-Hafidh Ibnu Hajar, inna al-fad adhkar tauqifiyah, walaha khasais wa asrar, la yadkhuluha al-qiyas. Fatajibul muhafadah ala lafad alladhi waradat bihi. Maka berkata Ibnu Hajar, bahwa permasalahan lafad-lafad dzikir di dalam doa, apalagi di dalam salat, dia mempunyai perkara yang tauqifiyah, yang tidak boleh kita lancung padanya.
karena mempunyai kekhususan dan rahasia yang tidak bisa dikiaskan dengan ucapan manusia. Dan begitu pun berkata Al-Maziri bahwa dengan menjadikan lafaz-lafaz yang ada seperti tadi di lafaz Hasan ibnu Ali, ataupun lafaz Umar, atau lafaz Ubay, ataupun lafaz Ibnu Abbas, maka ini lebih baik dan lebih selamat. Adapun dengan memberikan lafaz-lafaz yang bebas, mutlak dari doa dibuat oleh dirinya, apalagi sebagian dari orang Arab mencintai syair, maka dia melantunkan doa seperti membaca syair, yang mana akhirannya seperti pantun, sama-sama mim, sama-sama nun, am-am, in, dan sebagainya, didoakan seperti itu. Maka di sini butuh kepada perhatian kepada beberapa perkara. Bagi mereka imam-imam yang ingin mendendangkan doa-doa dengan bebas, dan diharapkan dari doa itu dipikirnya dia akan membuat orang menangis, ini mungkin tujuannya juga, atau membuat dia jadi masyhur, bahwa dia sangat fasih melempatkan doa-doa, maka perlu diketahui, jika para imam ingin mendendangkan lafaz-lafaz doa, perlu diketahui dari beberapa perkara yang penting sekali. Perkara yang pertama tentang hukum doa. Dari ahkamu doa banyak, di antaranya adamul i'tida fid doa. Tidak boleh kita beri'tida, lancung di saat berdoa. Karena apa? Allah berfirman, innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sungguhnya Allah itu tidak menginginkan orang-orang yang melampaui batas, lancung. Lalu apa makna al-i'tida, terutama di dalam doa? Makna al-i'tida adalah tajawazul had, lancung melebihi dari batas keadaan. Dan Allah tadi menyebutkan tidak mencintai orang-orang yang lancung, yang keluar dari batas-batasnya. Lalu al-i'tida masuk juga di dalam doa. Maka oleh sebab itu telah ditafsirkan oleh Imam At-Tabari di dalam tafsirnya, di dalam ucapan Allah, innahu la yuhibbul mu'tadin, ay inna rabbakum la yuhib min i'tida fatajawaz haddah alladhi haddahu li ibadih fil i'tida fid du'a fi du'aihi wa mas'alatihi rabbih. Maknanya, di dalam ayat ini Allah tidak mencintai orang-orang yang berlebihan, yang melampaui batas. Dikatakan oleh Imam At-Tabari bahwa Allah tidak menginginkan orang-orang yang melampaui batas dari batasan yang Allah berikan kepada hambanya, bahkan di dalam doa dan permintaan kepadanya. Jadi dalam doa dan meminta kepada Allah pun ada batas-batasnya. Tidak mentang-mentang berdoa maka dia berlebihan dalam berdoa. Wa rafa'ahu sautahu fawqal had alladhi hadda lahum fi du'aihim iyahu wa mas'alatahum wa fi ghairi dzalika minal umur. Kemudian juga seperti mengangkat suara di dalam berdoa dengan keras. Ini pun dari tidak mempunyai adab dan berlebihan. Dan adapun al-i'tida fi du'a anwa, dan berlebihan melampaui batas dalam doa itu macam-macam. Di antaranya an yas'ala ghairallah aw yad'u ma'ahu ghairih. Seperti berdoa kepada selain Allah, ini sudah jelas. Atau berdoa kepada Allah dan kepada yang selainnya seperti orang-orang musyrik, ini pun jelas. Seperti orang-orang Yahud berdoa kepada Allah dan kepada Uzair. Dan orang Nasara berdoa kepada Allah dan kepada Yesus Kristus anaknya, katanya. Maka ini i'tida di dalam doa. Dan di antaranya an yas'alahu ma la yajuz au ma la yalik bihi ka'an yad'u bi atham au qati'ir raham. Maka juga tidak boleh mendoakan
kaum muslimin, apalagi kaum muslimin yang baik dan soleh, seperti az-zaujah tad'u ila zaujiha, Allahumma al'an zauji, Allahumma mrad zauji, Allahumma qta' rizq zauji. Wahai Allah, laknatlah suamiku. Ya Allah, laknatlah dan kurangilah rizkinya, dan jadikanlah dia orang yang sakit, gula darahnya naik, sukari irtifa, wa dagat murtafi, hatta hasal jaltah ya Rabb. Maka hada doa iktida lillahi jalla wa ala. Kenapa? Karena dia mendoakan kepada kaum muslimin dan kepada suaminya, yang mana suaminya di dalam hadis, lau ubiha an yasjuda rajul li rajul au al-abd li abd la amartu az-zaujah an yasjuda li zaujiha. Jika sungguhnya manusia itu boleh sujud kepada manusia yang lain, maka aku akan memerintahkan istri sujud kepada suaminya. Imra'ah tasjud li zaujiha, walakin la yajuz, walakin la yata'adda hatta yad'u alaih. Maka minal i'tida fi du'a ad-du'a ala ikhwanih wa hum minal muslimin bal hum minal awliya. Zaujuha matalan da'i ilallah, wa zaujuha yasum, wa zaujuha yusalli bilail, wa zaujuha yaftah laha durus, walinas durus. Fahada law kana laysa min awliya illah, faman awliya illah? Hal awliya illah haula as-sufiyah? Haula al-awliya illah as-sufiyah alladhi yu'bad fi qabrihi? La. Al-awliya ilah alladhi yattaqinallah. Idan la tad'u ala azwajikum wala ala iyalikum wala ala abaikum wala ala sairil muslimin khasatan haula min awliya ilah alladhi yakum bi ta'atillah bal yakum da'wah laisa lahu faqat law kana lahu hu bi nafsihi yusalli wa yasum walakin hada yakum da'wah linnas jami'an. Idan la tad'u ala azwajik bisyarr. Li'anna ja'a fil hadits wa hadzal hadits muttafaqun alaih an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits qudsi qala Allah Ta'ala man adali waliyan laqad adantuhu bil harbi. Man adali waliyan laqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang menyebabkan keburukan kepada waliku, mendoakan keburukan kepada waliku, dan mencelakakan waliku, menyakiti waliku, adiyah li awliyai, kalau Allah Ta'ala, man adali waliyan, laqad adantuhu bil harbi. Yad'uli rajulin soleh, Allah yumriduk, yarji' min jihatil amrad, mungkin ilaiha. Wa yad'u biqat'i arraham au biqat'i rizq, farubama huwa mazala alal khair walakin alati tad'u tusiba bil faqr wa tusiba bi al ihtiyaj ila hada rajul. Fa min babil aula yad'u li zawjiha bi qat'i ar-rizq au bi marad fatati minal ayam tamrut tarji ilaiha wa hiya tahtaj ila musaadah hada rajul alladhi kanat hiya tad'u ilaih au alaih. Fa idan qala Rasulullah SAW, qala Allah Ta'ala, man adali waliyan laqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang mendolimi dari wali-waliku, maka Allah mengumandangkan peperangan dengan orang-orang yang memerangi walinya. Idza kana fusira hadhihi au haula auliya as-salihin. Atau ibnahnu musalihin. La as-salihun khas haula alladhi fitarim as-sufiyah. Idan madhhabuna tsani. Al-awliya humul ladzi yaqum bi taatillah haula al-muttaqun. Laisa al-murad bil awliya as-sufiyah kama fi Hadramut fitarim atba man al-Jufri au bin Hafidh au min
aulia asyiah, yatba dari ahlul bait. Faidan al-i'tida fi du'a i'tida bi du'a asyar khosatan lil muslimin wa min auliyaillah. Wa hunaka al-i'tida fi du'a muntasirah fi katsir min jawami' atna qiyam Ramadan kadzalik. Maka dari orang-orang yang melaksanakan i'tida fi du'a, berlebih-lebihan di dalam permasalahan doa, mereka yang melaksanakan doa-doa di kunut witir di bulan Ramadan. Mubalaghah ba'dul a'immah fi asyah wa idharu an-nagamat wal khafd wa rafa' wa yalhan wa tatrib wa tuganni fi du'ail kunut. Allahumma Allahumma, seperti itu sampai 15 menit. Atau dibikin menangis, ya Allah, ya anta Rabbi, ya Allah. Bergetar mimbar. Yabkun. Wa ya Rabbana anta bla bla bla. Alhasil, hadi minal i'tida fi du'a alhasil fi hada zaman. Wa hada mamnu fi syariah. Allah yaqul fi kitabihil karim au fi suratil Isra. Wala tajhar bi salatik. Ma makna wala tajhar bi salatik? Ay bi du'aik. Wa qad fasarahu ummul mukminin wala tajhar bi salatik wala tukhafit biha ay unzilat fid du'a. Maka berkata Aisyah radhiyallahu anha di hadis yang muttafaqun alaih, makna wala tajhar bi salatik wala tukhafit biha unzilat fid du'a. Maknanya janganlah kalian berteriak-teriak di dalam doa. Ini yang menjadi masalah jika dia berkesendirian di rumahnya, mau menangis, merintih-rintih, alhamdulillah, itu menandakan khasyatillah. Namun di sini dia merintih-rintih di depan manusia di masjid yang mungkin ada 100-200, kemudian dia disengaja. Allahumma, Allahumma. Akhirnya menangis semua orang. Disengaja. Maka ini yang menjadi al-i'tida, tajawazul had. Melebihkan dalam keadaan yang dipersilahkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka falahada Allah memerintahkan ibadahu man arada an yad'u bi ghairi siyah wa idhari an-nagamat wal khafd wa rafa' wa talhin wa tatrib. Kama qala ta'ala ud'u rabbakum tadarru'a wa khufyata innahu la yuhibbul mu'tadin. Maka Allah tidak mencintai orang-orang yang mu'tadin, maka kalau berdoa tadarru'an wa khufyatan. Maka tadarru'an wa khufyatan dalam keadaan lirih dan dalam keadaan tidak usah teriak, Allah itu tidak tuli, akan didengar oleh hambanya dimanapun berada. Maka asyah wa raf'is saut dukira fi lugatil arabiyah bi istilah at-taqlis. Asyah wa raf'us saut likay ya'ti bin naghamah. Di dalam doa fahada tusamma bit taqlis. Faqad qala Turtusi fil hawadits wal bidah, di kitabnya Al Hawadits wal Bidah berkata At-Turtusi, innal imama Malikan rahimahullahu taala angkara taqlis fi du'a wa huwa raf'us saut bihi. Maka Imam Malik dulu di saat Imam Malik di Masjid Nabawi, di saat mendengar imam di saat mendoakan kunut witir dengan mengangkat suara agar merintih, kemudian orang pada menangis, maka Imam Ahmad pun membencinya. Wa makna taqlis ay raf'us saut ma'asiyah. Maka ini dari perkara-perkara yang disebutkan oleh para ulama dalam keadaan keburukan di zaman sekarang. Dan begitupun Al-Munawi di dalam kitabnya Faidul Qadir telah memberikan tambih untuk para a'immah agar mereka itu berhati-hati dalam berdoa.
Dan begitu pun dari ulama al-mu'asirin. Banyak sekali yang mencela perbuatan seperti ini. Seperti Asy-Syaikh Bakar Ibnu Zaid. Di dalam kitabnya Tashihud Du'a. Qala Syekh Bakar Ibnu Zaid, Syekh Bakar Abu Zaid, inna talhin wa tatrib wa tuganni wa taqa'ur wa tamtid fi ada'i du'a munkarun adzim yunafi ad-dara'ah wal ibtihal wal ubudiyah wa da'iyah ila riya wal ijab wa takthir jam'il mu'jibin bihi. Maka dengan melaksanakan doa, terutama doa kunut yang terlalu bebas, keluar dari batas, dilagukan, kemudian didendangkan, dan kemudian dipantunkan, dibikin pantun. Akhirnya in, akhirnya un, dan sebagainya. Maka ini mencegah dari ketaatan kepada Allah, kekhusyuan, dan bahkan mendatangkan kepada riya wal ujub. Karena orang ini nanti akan ujub. Ana ja'altu nas buka al-lailah. Ja'altu mi'atain nafar kulluhum yabkun bisababi. Al-ibrah laisa bi mas'alatil buka. Al-ibrah bi mas'alati al-khasyah lillah minal adillah laisa binagm. Bukan dari panjang pendek dan sebagainya. Dan ini yang dilakukan oleh para dai-dai di zaman sekarang, di mana doa-doa mereka mengaturnya dengan suara yang tinggi dan turun, membuat menjadi menangis. Dan ini faidah dulu waktu kita masih di Bandung, waktu masih di senior high school di SMA 1 Bandung, dan juga pada saat itu kami membawa tokoh Darut Tauhid A'agim, yang mana pada saat itu belum begitu terkenal. Kami yang mengajak dia ke Salman ITB dan juga ke SMA 1. Maka dia mengajarkan doa dengan mikrofon, dan di doanya itu tinggi dan direndahkan, ditinggikan, direndahkan, terutama disebut di saat menyebut, wahai Allah, ampunilah dosa Bapak dan Ibu kami. Akhirnya pertama kita dengar menangis. Namun setelah itu kita mengikuti daurah-daurahnya dia, dan bahkan yang tadinya anggota biasa sekarang menjadi panitia. Kok kebal ya saya tidak menangis? Karena sudah biasa. Oh, di sini nanti akan dinaikkan, ya Allah, ampunilah dosa ibu kami. Udah biasa mendengar, akhirnya tidak menangis. Alhasil hakada min uslub dai-dai yang terjauh dari sunnah, maka dia bermain-main dengan mikrofonnya, menggunakan echo, dan juga dikurangi echo-nya, ditambah echo-nya agar bergaung, dan didekatkan mikrofonnya agar sedikit berdesis, dan treble-nya juga ecek-eceknya menjadi jernih, sehingga di saat suaranya juga lebih menggema. Ini bukan membuat menangis karena khasyatillah, tetapi ini adalah membuat permainan di dalam doa. Maka permasalahan seperti ini banyak dicela oleh para ulama. Dan dulu Nabi Muhammad SAW, jika kita rujuk, Nabi itu dalam doa-doanya dia diberikan jawami'ul kalim oleh Nabi, oleh Allah Jalla wa'ala. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari Aisyah, karena Rasulullah SAW yustahabbul jawami' minad du'a wa yada'u ma siwa dzalik. Bahwa Nabi dulu di saat berdoa dia diberikan oleh Allah jawami'ul kalim, dan tidak ingin dengan lafaz-lafaz doa yang panjang. Maka seperti di doa Hasan Ibnu Ali, lihat, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman tawalait. Pendek-pendek. Namun di zaman sekarang datang dengan uslub nafi wal itsbat. Seperti
wala sakiman illa safaitah, wala dunuban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala karban illa nafastah. Terus seperti itu. Nafi wal itsbat. Wala dinan illa sadat, wala dainan illa sadattah, wala aiban illa satartah, wala illa kada wa kada, seperti itu. Maka ini perkara yang akan panjang dan lama. Maka juga Nabi menghindari dari perkara tafsil seperti anwa'ul adab. Allahumma kasir bitafsil. Awalan Allahumma al'an al-kafarah, Allahumma al'an yahud wa nasara. Sumayati bitafsil adab. Apa tafsil adab? Allahumma kasir dulu'ahum wa kasir ru'usahum waqta aydiyahum wa arjulahum wa ayunahum. Ingat apa? Telinga. Wa udunahum. Ingat apa? Ingat kaki. Wa arjulahum tadi sudah. Ingat punggung. Wa duhurahum. Ingat ginjal. Wa kilyatahum. Ingat paru-paru. Wa ri'atahum. Semua anggota badan disebut. Maka hada aidha laisa min al-jami' wal mani' fi du'a. Dan juga ukubah. Allahumma qtulhum hatta tarmilu nisa'ahum wa yatima atfalahum wa yatima banatahum wa yatima ahfadahum. Terus keluarga disebutkan. Anaknya, kakeknya, cucunya, wa a'mamahum wa akhwalahum khalah wa ajdadahum ajid minal ab wa jid minal sebutkan sekalian. Hada aidha laisa minas sunnah fi du'a. Al-khulasah, perkara seperti ini adalah perkara yang sangat dimungkari. Sehingga kita mohon kepada para imam umumnya dan khususnya di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i, kita memberikan doa kunut yang ada ataupun boleh dengan athar Umar dan yang lainnya. Dan adapun dari fatwa para ulama di zaman sekarang pun banyak. Maka bisa kami nukilkan dari fatwa Syekh kami pertama Muqbil Al-Wadi'i, telah ditanya di kitab Tuhfatul Mujib ala al-silati al-hadir wal gharib di halaman di soal 116. Ya Syekh, ma hukmu du'a fi salati tarawih? Doa yakni kunut yang panjang di salat tarawih. Al-jawab, amma du'a fi salati kunut fi tarawih yakni fil witr bidzalika tatwil fa bid'ah. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam allamal Hasan an yaqul Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Wa kada ma yuhdatsu fil haramain min dzalika tatwil falaisa masru'an wa khairul huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ditanya Syekh kami Muqbil tentang orang-orang imam-imam yang membaca doa kunut yang panjang dan lama. Maka dikatakan doa kunut di salat tarawih dan witir itu yang panjang bid'ah. Karena Nabi telah mengajarkan Allahumma hdina fiman hadait, doa-doa yang pendek. Maka ini terjadi di imam-imam haramain yang mana mereka memanjangkan doa-doa mereka dan ini bukan dari syariat Islam. Maka cukuplah petunjuk sebaik-baiknya adalah petunjuk Nabi. Seperti tadi datang dari Hasan ibnu Ali atau boleh dari athar Ubay ibnu Ka'ab, Umar ibnu Khattab, Ibnu Abbas, dan yang lainnya. Dan begitu pun Syekh Ibnu Baz ditanya tentang permasalahan ini di majmu' fatwanya tentang kunut witir yang panjang. Mada qala Syekh Ibnu Baz? Fal afdal lil imam fi du'a wal kunut taharral kalimat al jami'ah wa adamu tatwil ala nas. Yaqra Allahumma hdina fiman hadait alladhi warada fi hadits al-Hasan fil kunut wa yazidu ma'ahu ma yatayassar minad du'a atau minad da'awat at-thayyibah kama zada Umar wala yatakallaf wala yatul 'alan nas wala yusqi alaihim. Maka jika ingin menambah, tambah dengan riwayat
yang tadi kita baca tadi dari Umar, maka Syekh pun menasehatkan tambah dengan tambahan dari Umar. Dan jangan membuat takalluf, berlebih-lebihan dan memanjangkan kepada manusia yang membuat manusia menjadi bosan dan mungkin akan sholat bersamanya setelah itu pergi ke masjid yang lain. Karena terlalu panjang. Dan begitu pun dari fatwa Ibnul Utsaimin rahimahullah, yang mana di soal jawab juga nomor 779 ditanyakan tentang imam yang membaca doa yang panjang di kunut witir. Dikatakan oleh Imam Ibnul Utsaimin, wa yambaghi lil iman an la yatila 'alan nas wa alla yasukku alaihim. Maka agar imam-imam itu tidak panjang dan membuat manusia menjadi kelelahan, kecapean. Walihada lamma ja'a rajul yasku Mu'adan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatilu bihim fi salatil isya. Faqadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ayuhan nas inna minkum munafirin fa ayyukum amman nas falyujiz. Wa hada dalil ala anna al-imam yujib alaihi an yura'i hal man wara'ahu fala yasukku alaihim hatta bi qira'atis shalah. Maka di sini kata Syekh tidak pantas memanjangkan sampai membuat manusia dalam keadaan kelelahan. Maka lihatlah kepada hadis Mu'ad. Hadis Mu'ad ma'ruf di mana Mu'ad membaca surat Al-Baqarah. Kemudian di rakaat yang kedua Al-Imran. Maka ada yang mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, Mu'ad mengimami kami di riwayat di pagi hari, di riwayat di ba'dal isya. Orang sudah capek ba'dal isya. Dan di pagi hari orang butuh untuk keluar sebelum matahari terbit untuk mengairi persawahan ataupun kebun kurma mereka. Maka mengadu kepada Nabi dan Nabi marah dan mengatakan, inna minkum munafirin. Wahai kaum muslimin, di antara kalian ada yang menyebabkan manusia lari dari agama Islam. Dan di riwayat yang lain lebih keras lagi, ya Mu'ad fattanun fattanun fattan. Kamu pembuat fitnah wahai Mu'ad. Afatanun anta? Apakah kamu pembuat fitnah? Seperti itu. Maka dari fatwa ulama al-mu'asirin juga telah menyebutkan tentang kesalahan seperti ini. Maka di sini kita cukup dengan memberikan doa-doa yang pendek karena semuanya ibadah. Doa panjang, doa pendek, semuanya ibadah kepada Allah. Maka ibadahlah dengan perkara yang mudah karena di belakang antum ada manusia 200, 100 lebih yang mana mereka ingin juga cepat karena capek dan ada urusan. Ingin beli sesuatu di pasar, nanti takut pasarnya tutup, ataupun sekarang mendung, sebentar lagi turun hujan, maka ini asik berdendang dengan doa, akhirnya membuat manusia menjadi tanfir. Wa naktafi ilahuna, cukup dengan hadis, yassira wa la tu'assira wa basyira wa la tunafira. Yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunafiru. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.